Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprianti Abbas dari kelas MP 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil resume saya yang berjudul tentang aspek manajemen dalam perkantoran. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, sebaiknya kita memanjatkan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga curahan rahmatnya sampai kepada kita yang masih setia mengikuti ajaran beliau sampai saat ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Nur Gamar dan teman-teman sekalian MPI 4A. Dalam resume yang saya buat ini, saya membagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama, pengertian manajemen, pengertian dari manajemen perkantoran, kemudian tujuan manajemen perkantoran, tujuan manajemen dalam perkantoran, dan yang keempat, proses manajemen dalam perkantoran. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen dengan kata kerja to manage, yang secara umum berarti mengurusi, mengelola, menjalani, membina, dan memimpin. Kemudian masuk ke administrasi kantor. Administrasi kantor adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola, merencanakan, dan mengontrol setiap aktivitas keuangan kantor itu sendiri. Menurut George Artery, manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian tujuan manajemen dalam perkantoran itu sendiri yakni untuk mencapai hasil pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. Administrasi kantor dapat dinyatakan sebagai kekuatan yang tidak berwujud, yang merencanakan, mengarahkan, serta mengawasi aneka macam hal sehingga dicapai sasaran perusahaan. Mengapa administrasi kantor dapat dinyatakan sebagai kekuatan yang tidak berwujud? Sebab berdasarkan hasil penelitian, administrasi kantor ini membuat atau dapat menganalisis bagaimana kantor itu bisa berjalan secara benar atau efektif dan efisien. Kemudian dalam hubungan ini yang dimaksud dengan penanganan adalah pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian atau penyimpanan data informasi. Dari berbagai rumusan mengenai manajemen perkantoran, jelas terkandung di dalamnya meliputi rangkaian kegiatan seperti tata penyelenggara, pelaksanaan secara efisien, pengendalian, pengorganisasian, serta pergerakan dalam perusahaan. Manajemen perkantoran dapat dinyatakan berhasil apabila semua karyawan atau SDM-nya melaksanakan semua peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Apabila peraturan dari perusahaan itu tidak dilaksanakan secara baik atau efektif, tidak berjalan secara efektif, maka perusahaan itu akan pincang. Nantinya ujung-ujungnya pasti bangkrut. Sebab itulah diadakannya atau diciptakannya tentang manajemen perkantoran itu sendiri. Sebab berasal dari manajemen perkantoran itu, pemimpin bisa memanage atau bisa mengatur bagaimana proses jalannya perusahaan itu menjadi lebih mempunyai tatanan yang baik serta mempunyai efektivitas atau kreativitas dari SDM itu sendiri. Pada setiap kantor pasti mempunyai sistem manajemennya masing-masing untuk mengelola bahan keterangan komunikasi dalam ingatan organisasi. Dan dengan adanya sistem manajemen perkantoran,
segala sesuatu lebih efisien dan dapat lebih jelas kapan dan di mana pekerjaan itu harus dilaksanakan. Dalam melaksanakan manajemen dalam perkantoran atau dalam kantor, itu sangat diperlukan kepemimpinan yang mampu membawa SDM atau karyawan untuk menjalankan sistem tersebut. Apabila pemimpinnya acak-acakan atau maksudnya memikirkan diri sendiri, pasti perkantoran itu akan bangkrut, di mana para staf atau para karyawan pasti bekerja seenaknya, senonohnya. Maksudnya pekerjaan yang mereka buat pasti tidak akan benar. Itu juga tergantung dari gaya kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu merangkul karyawannya, bagaimana cara pemimpin itu memimpin dengan baik perkantorannya, begitulah. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kantor yang baik adalah kantor yang mempunyai manajemen yang baik dan profesional, dan pemimpin yang mempunyai kreativitas tinggi dan mampu atau dapat mengayomi para karyawannya dengan baik, sehingga semua tujuan yang ditentukan terlebih dahulu tercapai dengan baik dan benar. Dengan adanya rangkuman tadi berarti mengakhiri presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit semoga cepat sembuh, dan yang sehat tetap sehat. Kemudian salam untuk Nabi, semoga Nabi besar Muhammad SAW, pengampu atau dosen pembimbing yakni Ibu Nur Gamar, kemudian dengan teman-teman sekalian. Belah.